2 hari beruntun, harga emas mengalami penurunan atau lebih tepatnya koreksi yang sangat tajam. Bayangkan dari 2.400 sampai saat ini hampir bisa dibilang mengancam zona 2.300. Tapi apakah ini berarti pertanda rally sudah selesai atau apa sih yang menjadi faktor penyebab? Dan termasuk nasib dari USD Japanese Yen yang terbaru, ternyata dia kembali mengalami kenaikan. Oke, kita lihat ulasan berikut ini. Ya, kalau Anda ingat di hari Senin, saya sempat mengatakan seperti demikian, bahwa daftar ataupun klaim pengangguran mingguan dari Amerika yang sempat mengalami lonjakan tinggi, itu ternyata memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang pernah terjadi di kisaran bulan Februari. Oke, kalau Anda perhatikan di sini, lonjakan di awal tahun yang dirilis di tanggal 1 Februari yang lalu, sempat mengalami lonjakan untuk klaim penganggurannya adalah di angka 224K. Tapi kemudian dia mengalami penurunan secara berangsur-angsur kembali ke level 218 dan bahkan 212.000 dalam 2 minggu beruntun setelahnya. Nah, hal yang sama waktu terjadi lonjakan tentunya di tanggal 9 Mei itu adalah yang paling tinggi di angka 231K atau bahkan sempat direvisi ke 232K. Apa yang terjadi? Minggu lalu ternyata mengalami penurunan berjenjang ke level 222K. Oke, itu masih safe, tapi ternyata yang terjadi tadi malam atau di hari Kamis malam tadi itu kurang lebih angkanya kembali di angka 215.000. Dan di hari Senin saya sempat mengatakan kalau ternyata minggu ini kita mendapatkan angkanya berada di bawah 220.000 kembali, maka kemungkinan yang ditunjukkan waktu bulan Februari tersebut itu otomatis sebagai pengulangan. Artinya lagi lonjakan yang terjadi ke level 232.000 di 2 minggu yang lalu hanya sekedar kebetulan, bukan menandakan bahwa tren pengangguran mulai meningkat atau dengan kata lain ketenaga kerjaan mulai melonggar. Dan itulah sebabnya kenapa US dollar mengalami penutupan dengan kenaikan dan juga ditambah lagi dengan data ekonomi yang relatif tinggi, yaitu dari data PMI Service ataupun PMI Manufacturer. So, kalau tanya penyebabnya, alasan pertama saya adalah gara-gara data ini, teman-teman. Saya menyadari dengan FOMC Meeting Minutes atau FOMC Minutes atau notulen rapat FOMC. Karena bagi saya, tidak ada hal yang baru. Dan seperti yang sempat kita bahas di hari Rabu yang lalu, bahwa itu bukanlah market movernya. Walaupun kenyataannya di market sangat, katakanlah mungkin mengantisipasi bahwa mereka melihat ada pernyataan yang relatif hawkish. Yang perlu Anda ingat, notulen tersebut ditujukan dari FOMC bulan Mei, di mana FOMC bulan Mei tersebut belum memperhitungkan apa yang terjadi dengan data CPI di tanggal 15 Mei. Itulah sebabnya kenapa market kecenderungannya bergerak seperti demikian, karena mereka juga relatif satu sisi secara teknis memang mereka belum mendapatkan yang namanya correction yang cukup tajam atau profit taking yang cukup tajam. Apalagi tipikal emas yang memang sempat mengalami atau mencetak rekor tertinggi baru 2450 tentunya akan selalu dibayangi juga dengan profesi profit taking. Jadi itulah yang terjadi di hari Rabu. Nah, di hari Kamisnya ditunjang dengan data klaim pengangguran mingguan yang relatif lebih rendah. Itu yang menunjukkan bahwa lonjakan sebelumnya bukan menunjukkan tren yang bisa dibilang ketenaga kerjaan yang longgar. Nah, satu sisi, dengan data ekonomi tersebut tentunya membuat ekspektasi pemangkasan suku bunga mulai bergeser. Terkait dengan data PMI Manufacturer ataupun sektor jasa yang menunjukkan datanya relatif lebih tinggi daripada ekspektasi, akhirnya ekspektasi untuk pemangkasan suku bunga untuk Fed mengalami pergeseran yang tadinya sempat katakanlah di bulan Juli ataupun September, saat ini mereka bergeser ke bulan November atau bahkan paling ujungnya adalah Desember. Hal ini kemungkinan ditenggarai dengan kekhawatiran terkait dengan Pilpres AS yang akan dimulai di bulan November, sehingga market menilai ulang apakah mungkin mereka akan melakukan sebelum Pilpres atau justru setelah Pilpres. Yang jelas di saat Pilpres kelihatannya akan dihindari oleh Fed karena kemungkinan mereka ingin mengesankan bahwa mereka memang betul-betul independen. Well, itu pun sebetulnya sudah dijelaskan oleh Waller ataupun Powell. Mereka menegaskan kembali bahwa kedudukan Fed itu sebetulnya independen, tidak terpengaruh oleh faktor politik, apalagi dengan kondisi menjelang Pilpres. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah ini akan menjadi perdebatan lebih panjang lagi, akhirnya mungkin sampai bergeser ke Desember, atau mungkin masih tetap terbuka di bulan Juli ataupun September. Kalau saya pribadi, mungkin September akan jauh lebih bagus daripada bulan Juli atau bahkan bulan Desember. Nah, permasalahannya adalah
angka inflasi dari Inggris yang ternyata juga mengalami pergeseran. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman, data inflasi Inggris dirilis dengan angka 2,3%. Ini justru lebih tinggi daripada ekspektasi 2,1%. Tapi kalau kita compare dengan data bulan sebelumnya yang 3,2%, of course, itu menunjukkan data yang relatif ringan alias mulai melonggar alias mulai melunak. Jadi sebetulnya, kalaupun misalkan kita anggap pergeseran, ini kelihatannya tidak terlalu berarti karena yang paling penting adalah inflasi atau proses disinflasi lebih tepatnya memang tetap berjalan di Inggris dan sesuai dengan apa yang dibayangkan oleh Gubernur Andrew Bailey di awal pekan kemarin bahwa dia sempat melihat ada potensi bahwa inflasi akan cenderung turun. Nah, tapi masalahnya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan nasib ECB? Karena ECB paling tidak untuk sampai saat ini mereka paling memungkinkan untuk melakukan cut rate di bulan Juni. Tapi hati-hati teman-teman, gara-gara Fed ataupun BOE-nya bergeser ekspektasinya, maka kemungkinan ECB bisa saja menghitung ulang atau memperkirakan ulang apakah mereka layak untuk melakukan pemangkasan tersebut atau tidak. Karena posisinya kalau terlalu jauh dari Fed juga itu tidak bagus untuk mata uang euro. Dalam hal ini, maka pertemuan nanti malam ataupun sampai akhir pekan nanti karena ada G7 meeting, ini akan sangat terfokus kepada pertemuan antara Christine Lagarde dari ECB dengan Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan. Ya, kalau Anda berpikir bahwa kok aneh ya, pertemuan antara Presiden ECB, salah satu bank sentral di Eropa, tapi ternyata bertemunya dengan Menteri Keuangan. Padahal harusnya kalau ingin equal atau seimbang, berarti mereka harus bertemu antar Gubernur Bank Sentral. Dalam hal ini berarti Powell. Ya, saya tidak melihat ada agenda pertemuan antara Lagarde ataupun Powell, tapi yang digarisbesarkan di sini adalah terkait dengan pertemuan antara Yellen dan Lagarde. Tapi it's okay. Inti utamanya ada misi terselubung dari Christine Lagarde tersebut, yaitu salah satunya adalah untuk memastikan atau mencari petunjuk apakah Fed akan melakukan pemangkasan dalam waktu dekat atau tidak. Ini kaitannya dengan logika teman-teman. Kalau misalkan ECB melakukan pemangkasan lebih dulu di bulan Juni, lalu kemudian Fed melakukan hal yang serupa, entah itu di Juli ataupun September, jaraknya relatif dekat. Sehingga ECB tidak terlalu khawatir dan mata uang euro awalnya responnya akan melemah terhadap US dollar, tapi begitu diketahui bahwa Fed bisa memangkas berikutnya, maka euro akan mengalami penguatan terhadap US dollar. Tapi akan berbeda cerita kalau ternyata yang didapatkan adalah ECB melakukan pemangkasan lebih dulu, lebih awal, entah itu di Juni ataupun di Agustus, ternyata Fed-nya baru di bulan Desember. Kalau ini yang terjadi, maka kemungkinannya akan jompang dan sangat jauh responnya akan negatif untuk mata uang euro dan kemungkinan akan turun lebih lanjut. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Jadi, perhatikan pertemuan nanti malam, kurang lebih akan dilakukan di Italia. Ya, ini pertemuan G7 antar Menteri Keuangan ataupun ya pejabat tinggi untuk keuangan dari negara-negara G7. Ya, kedudukan Uni Eropa sendiri sebetulnya tidak menjadi anggota Uni G7, tapi melainkan hanya sebagai tamu. Tapi ya, kita lihat saja apakah ini akan sangat berpengaruh dengan kebijakan berikutnya apa tidak. Oke, sementara itu kondisi yen semakin mengkhawatirkan dan kembali naik ke level 157. Ya, grafik yang saya tampilkan di grafik atau di sisi kiri ini adalah grafik yen terhadap US dollar. Itu sebabnya kenapa kurvanya kecenderungannya mengalami penurunan. Artinya di situ menunjukkan bahwa dia cenderung melemah. Oke, kalau kita balikan posisi grafiknya, maka akan kita dapatkan adalah grafik USD Japanese Yen. Nah, Anda bisa lihat di situ. Angkanya adalah 156.80-an atau mendekati 157. Dan itu yang terjadi untuk saat ini. Sehingga kalau misalnya kita perhatikan konsekuensi dari kebijakan suku bunga yang ternyata dilakukan oleh Fed dengan menaikkan sampai bertubi-tubi selama 1 tahun terakhir, itu mengakibatkan Fed berada di 5,5%, sementara BOJ itu hanya sempat melakukan kenaikan 1 kali, dan itu adalah menjadikan suku bunganya 0,1%. So, gap-nya masih cukup lebar, dari 5,5 dengan 0,1%, sehingga membuat kenapa investor retail di Jepang lebih cenderung melepas yen dan membeli US dollar. Itulah sebabnya kenapa USD Japanese Yen sulit sekali untuk turun di bawah level 151, kecuali kalau ada intervensi seperti yang pernah terjadi ya di minggu-minggu awal. Nah, itulah yang kemungkinan potensinya kenapa USD Japanese Yen tetap bergerak naik sampai level 157 untuk saat ini.
So, cerita utamanya adalah intinya kita harus tetap perhatikan data ekonomi dari Amerika karena itu yang paling terbaik untuk mendapatkan clue selama tidak ada kepastian dari kebijakan BOJ berikutnya. Dan saya rasa saya dapatkan rumor kemungkinan untuk melakukan kenaikan suku bunga pun BOJ kelihatannya agak berat. Dan ini kaitannya dengan data inflasi yang baru saja dirilis dan juga beberapa data ekonomi lainnya tidak mendukung untuk arah tersebut. Tapi kita tunggu saja antara bulan Juli atau September kemungkinan yang bisa dilakukan oleh BOJ. Tapi ada juga rumor yang lebih kejam, yaitu mengatakan bahwa kemungkinan efek dari kenaikan suku bunga berikutnya bisa jadi potensinya gagal kembali seperti yang terjadi di bulan Maret. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah ini berarti 160 akan dipecah atau memang akan terjadi intervensi. Ya mungkin saja pertemuan G7 nanti malam ataupun akhir pekan bisa saja menghiasi antara pertemuan Amerika dan Jepang. Nah, terakhir adalah terkait dengan Ofgem. Ofgem ini adalah departemen energinya dari Inggris yang berfungsi untuk meredam ataupun ya katakanlah memproteksi konsumsi energi ataupun electricity alias listrik di Inggris. Ya, kabar bagusnya adalah Ofgem menurunkan batas harga atasnya. Jadi, kalau Anda lihat di sini, posisi yang terjadi pada inflasi di hari Rabu kemarin mengalami penurunan cukup drastis dari 3,2 menjadi 2,3%. Itu salah satunya adalah gara-gara harga energi di Inggris kecenderungannya diturunkan. Ya, ini berarti kemungkinan kalau hal yang serupa dilakukan kembali, maka kita akan berpotensi mendapatkan kabar bagus lagi dari Inggris terkait dengan data inflasi di bulan Juli mendatang. Artinya inflasi Juni yang dirilis di bulan Juli, kemungkinan kita bisa saja melihatnya penurunan atau bahkan mendekati level 2% yang diinginkan oleh Bank Sentral. Kalau itu yang terjadi, berarti semakin terbuka untuk melakukan pemangkasan suku bunga oleh BOE entah di bulan Juni ataupun bulan Agustus. Sementara data kemarin mengakibatkan kenapa mereka bergeser pandangannya ataupun proyeksinya dari bulan Juni ke Agustus. Tapi kalau misalkan apa yang dilakukan oleh Ofgem ini benar, maka kemungkinan disinflasi di Inggris jauh lebih cepat daripada di Amerika. Ini yang menjadi menarik. Berarti BOE sangat layak untuk melakukan pemangkasan lebih awal dibandingkan Fed. Ya, economic calendar untuk hari ini kita sudah lihat rilis data retail sales dari Inggris yang ternyata datanya lebih jelek ya, atau lebih rendah dari ekspektasi, sehingga seharusnya pound sterling mengalami penurunan atau tekanan turun. So, kalaupun ada rebound, seharusnya secara teknis itu wajar, dan itu adalah retest resisten, dan itu yang akan kita bahas di live streaming nanti sore. Satu sisi, data nanti malam, semuanya terfokus kepada durable goods order, dan juga data, ya, survei dari consumer sentiment dari Universitas Michigan. Yang kita perlukan saat ini adalah data yang relatif lebih lemah, teman-teman, untuk mengembalikan ekspektasi pemangkasan suku bunga Fed yang sedikit memudar tentunya akibat dua data di hari Rabu dan hari Kamis kemarin. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat untuk minggu depan, saya seperti yang pernah saya sampaikan di hari Jumat lalu ataupun di hari Senin awal pekan ini, bahwa kita masih tetap menunggu auto market, lebih tepatnya masih menunggu data core PCE ataupun bahkan GDP dari Amerika. So, kita tunggu saja nanti di minggu depan. Dan highlight untuk minggu depan, ada beberapa data ekonomi yang sudah saya tandai. Jadi tolong perhatikan CPI dari Jerman, itu yang akan dirilis di hari Rabu. Kemudian di hari Kamis adalah data GDP dari Amerika, termasuk juga klaim pengangguran mingguan. Lagi-lagi kita harus dan perlu untuk menyoroti data tersebut. Kemudian ada data CPI dari zona Eropa dan juga manufacturer ataupun non-manufacturing PMI dari China. Kemudian yang tak kalah menarik adalah tentunya inflasi PCE Amerika, termasuk data, ya kita lihat dari Chicago PMI ya. Nah, bagaimana dengan data GDP dari Kanada? Kelihatannya kalau Anda bertransaksi minyak atau crude oil, Anda perlu untuk memperhatikan semua data yang dirilis dari Kanada.